Oke, selamat pagi semuanya. Ini saya mewakili mahasiswa. Nama saya Arda. Terima kasih sudah hadir, Bung Agan Harahap hari ini. Kemudian ada Pak Rizky, ada Pak Lano, Pak Yosi, ya, terus sama teman rekan-rekan mahasiswa semua di sini. Terima kasih. Kita akan kuis dulu ya. Jadi ini hari ini pagi ini acaranya santai. Silakan saya serahkan ke para pengurus kuis. Kita akan kuis sebentar aja ya. Habis itu akan lanjut ke talk show. Silakan. Terima kasih Pak Arda. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke nih teman-teman semua yang di rumah. Apa kabar nih? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Dan semoga semuanya baik-baik aja. Nah, sebelum kita masuk ke acara quiz game-nya yang sudah dijelaskan oleh Pak Arda tadi, kita sapa dulu ya teman-teman yang ada di rumah semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Ada mahasiswa, ya, selamat pagi kepada siswa, mahasiswi, ibu bapak dosen, beserta alumni dan narasumber yang sudah ada. Oke nih teman-teman semuanya, perkenalkan ya, nama saya Geba dan partner saya Selfie. Yang akan menemani teman-teman semua pada quiz game hari ini. Nah, teman-teman sebelum acara games ini dimulai, aku mau jelasin nih. Jadi games kali ini tuh adalah games puzzle ya teman-teman. Jadi teman-teman menebak gambar dari soal yang telah diberikan oleh panitia. Nah, sebelum acaranya dimulai juga, aku pengen lihat nih semangat teman-teman semuanya yang ada di rumah ya. Jadi teman-teman semua bisa open cam kamera dulu agar semua bisa melakukan sesi foto bersama ya teman-teman. Mau ada apa, Geba? Foto? Iya. Oh, mungkin di share screen-nya dimatiin dulu kali ya. Oke, teman-teman semuanya udah pada nyala kameranya? Oke, saya foto ya. Oke. Foto yang pertama ya, saya kasih aba-aba. 3, 2, 1. Oke. Oke, sekali lagi mungkin ya Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Pak Arda sudah membantu. Oke nih teman-teman semuanya, biar teman-teman semua semangat, kita langsung aja nih kasih tahu apa sih hadiah yang akan dimenangkan oleh pemenang dan apa aja sih peraturan yang akan disampaikan oleh Selfie. Silakan. Oke, terima kasih Geba. Jadi seperti yang kata Geba tadi, aku bakal nyampein beberapa peraturan yang bakal kita mainkan. Jadi sebelum aku kasih tahu dianya apa nih, aku kasih tahu dulu ya peraturannya. Yang pertama itu kita bakal ada 2 sesi. Yang pertama itu sekarang dan juga yang terakhir itu nanti pas terakhir banget kita mau abisan Zoom ya. Pokoknya harus tetap stay di sini. Yang kedua itu kita bakal milih 3 orang pemenang dan bakal kita adu buat jadi pemenang di final. Dan juga kalian bisa jawab pertanyaannya melalui kolom chatan dan siapa yang cepat dan juga yang tepat dia yang bakal menjadi pemenangnya. Jadi langsung aja nggak usah lama-lama, kita langsung ke soal pertama. Silakan deh, Mbak. Oke, terima kasih Selfie. Kita langsung mulai ya acara gamesnya. Ke soal yang pertama, tolong admin. Nah, di soal pertama kali ini aku pengen ngasih petunjuk yang pertama nih buat teman-teman. Agar teman-teman semua yang di rumah bisa gampang nih menjawabnya. Oke, ke petunjuk yang pertama. Dia adalah seorang artis Indonesia
yang serba bisa dan multi talenta nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah menerka-nerka nih jawaban apa sih yang dari gambar foto puzzle ini, bisa langsung chat ya. Oh, ada yang langsung menjawab nih. Dari Karizki Maulana, Raffi Ahmad katanya. Dari Ervina, Raffi katanya. Ke petunjuk soal yang kedua, silakan Nadine. Sudah berkeluarga nih teman-teman. Ada yang bisa menjawab lagi nggak? Kira-kira apa jawaban dari gambar tersebut? Kata Kak Amalia, katanya jawabannya Cina Andre Taulani. Kira-kira apa benar nggak ya jawaban dari Kak Amalia? Ke petunjuk yang ketiga nih teman-teman. Langsung aja. Dijuluki sebagai Sultan Andara. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman udah bisa jawab kan siapa sih dari gambar ini? Yuk kita langsung aja jawabannya. Jawabannya yang benar adalah Raffi Ahmad. Selamat kepada Karizki Maulana. Kakak berhasil menjawab soal ini dengan tepat ya dan dengan cepat. Selamat Kakak Rizky. Ke soal yang selanjutnya ya, ke soal yang nomor 2 yang akan dipandu oleh Selfie. Silakan. Oke, jadi selesai. Tadi kita lihat soal pertama, udah ngerti ya peraturannya. Dan sekarang kita bakal lanjut ke kuis yang kedua. Aku bakal ngasih tahu petunjuk ke kalian. Petunjuk pertama, silakan admin. Jadi dia adalah seorang pria yang hebat nih. Udah ada keluar nih gambar satu nih. Yang udah bisa jawab langsung ada di kolom chat siapa. Kok pada jago ya? Ini udah ada yang pada jawab. Coba kita lihat jawabannya. Wih, Kak Rizky ngejawab lagi. Arvina ngejawab lagi. Bener nggak ya jawabannya? Kak Grifa pastinya bukan saya. Oh, mungkin Kak Grifa loh ini. Kita nggak tahu. Coba kita lihat petunjuk nomor 2. Petunjuk nomor 2 adalah suka memberikan hadiah sepeda. Bapak saya mungkin ini ya? Oh, mungkin bukan juga mungkin ya. Coba yang bisa ngejawab langsung aja di kolom lagi ya. Yang bisa yang tadi ngejawab, kalau mau diubah jawabannya boleh. Ini yang ngomong, yang nggak nulis Bapak nanti di penjara gimana loh? Ayo, siapa? Kak Rizky. Coba yang lain ya. Bapaknya Kaisang. Bapaknya Kaisang siapa ya? Bapak Kaisang, oke. Soal ketiga aja lah. Petunjuk nomor 3 aja langsung kita lihat. Orang nomor 1 Indonesia katanya. Yang nomor 1 di Indonesia siapa nih guys? Ya, jawaban yang benar itu adalah Bapak Joko Widodo. Ya, betul Pak Rizky kan jadinya salah. Betul Kak Rizky, selamat Kak Rizky udah menang di kuis kedua. Tapi karena Kak Rizky tadi udah menang, kita nggak jadiin Kak Rizky pemenang lagi ya. Sekarang pemenangnya adalah Kak Ervina. Selamat Kak Ervina. Sekarang kita langsung aja ke soal nomor 3. Silakan Mbak. Oke nih teman-teman, lanjut ya. Kita ke soal yang nomor 3. Silakan. Tunjuk yang pertama. Nah, di sini udah muncul ya petunjuknya. Dia adalah seorang pria yang berprofesi sebagai pengajar. Kira-kira pengajar apa nih, teman-teman? Dan teman-teman kalau misalnya udah menerka jawaban, teman-teman bisa langsung ya tulis di kolom chat. Ada yang udah bisa jawab? Wah, dari Pak Lano nih katanya Pak Aci. Terus kata Kak Alma nih katanya Pak Arda. Pak Arda mana nih?
dari Pak Rizky Maulana katanya Pak Adriana nih. Langsung ya kita ke petunjuk yang kedua. Dosen STDI nih. Ada yang mau jawab lagi? Silakan ya teman-teman, bisa langsung jawab aja di kolom chat. Langsung nih ke petunjuk yang ketiga ya teman-teman semuanya. Dia adalah dosen pengampu mata kuliah Trimatra. Siapa nih kira-kira teman-teman jawabannya? Langsung aja ya ke jawabannya. Silakan. Ya teman-teman, jawabannya adalah Pak Andriana atau enggak Pak Aci nih teman-teman. Dia adalah seorang dosen mata kuliah Trimatra. Nah, untuk jawaban yang tadi sudah menjawab, selamat kepada Pak Lano ya. Bapak udah menjawab jawaban ini dengan benar. Selamat Bapak. Langsung aja ya ke kuis nomor 4. Silakan Selfie. Wah, sekarang kita bakal di kuis terakhir yang bakal nentuin siapa sih pemenangnya. Dan yang bikin kaget aku tuh ya, di sini tuh kayaknya dosen lawan murid nih. Pak Lano bisa ngejawab di kuis yang ketiga tadi. Wah, ini muridnya jangan mau kalah sama Pak Lano ini. Jadi langsung aja aku kasih bakal petunjuknya yang pertama. Petunjuk pertama itu adalah seorang penyanyi terkenal. Nah, coba dilihat gambarnya. Ada jenggot-jenggot nih. Siapa nih? Siapa gitu? Yang bisa jawab langsung aja tulis di chat kolom komentar. Belum ada yang bisa jawab. Ridho Roma. Ridho Roma kayaknya kumisnya kurang panjang ini, Pak. Justin Bieber. Merdu. Justin Bieber. Ada lagi nggak ya? Coba tebak aja feeling dari jenggot. Siapa sih jenggot yang punya jenggot artis gitu, seorang penyanyi terkenal. Kalau nggak ada yang bisa jawab, langsung aja ke petunjuk nomor 2. Penyanyi luar asal Kanada. Sebelumnya aku kasih tahu ya, yang bisa ngejawab ini cuman Kak Rizky, terus Ervina, sama Palano. Yang lain bisa bisa merhatiin jawabannya, sama kalian ngedukung siapa sih gitu. Yang Kak Rizky jawabnya Justin Bieber, Ervina JB. Bener nggak ya? Kita lihat dulu petunjuk nomor 3. Petunjuk nomor 3 adalah lagunya yang booming tahun 2020, Yummy. Kalau nggak ada yang tahu Yummy, Baby deh, Baby. Oke. Udah ada belum sih yang benar jawabannya? Oke, karena kata Kak Admin yang nentuin pemenangnya udah ada yang benar, jadi aku langsung ngumumin aja siapa pemenangnya ya. Pemenangnya itu adalah Pak Rizky. Selamat Pak Rizky. Hadiah ditanggung pemenang. Oh enggak ya. Hadiah bisa nanti dihubungin sama panitia ya. Silakan Giba. Oke nih, terima kasih Selfie dan selamat juga kepada Pak Rizky dan games pertama kali ini. Nah, teman-teman, ke acara selanjutnya nih yang nggak kalah serunya dari acara games kali ini, yaitu adalah ada acara talk show, teman-teman. Nah, acara talk show ini akan dipandu MC yaitu oleh Kak Rizky. Silakan Kak Rizky. Oke, suara saya ada ya? Ada. Oke. Terima kasih Selfie dan Geba. Acaranya saya ambil alih terlebih dahulu. Habis ini nanti dilanjut lagi sama kalian ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat hari Sabtu. Selamat melupakan sejenak tugas-tugas kalian. Dan selamat datang di acara Disnatalis STDI ke-26. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Putra Manaf,
saya akan menjadi moderator di diskusi hari ini. Temanya masih sama seperti minggu kemarin, masih berhubungan dengan pandemi. Ya, memang sudah agak membosankan ya ketika kita mendengar kata pandemi. Makanya kalau di himpunan kita nyebutnya panorama karena udah saking sebelnya dengar kata pandemi. Tapi saya rasa masih banyak gitu sisi lain yang bisa kita pelajari dan ambil hikmahnya di kondisi sekarang ini. Yang mungkin justru nggak akan kita dapetin di kondisi yang lebih baik. Diulang kembali, semoga semua yang hadir di sini dalam keadaan yang baik untuk dirinya, keluarganya, serta orang-orang di sekitarnya. Kalaupun ada yang sedang kurang baik, semoga segera diberi kesembuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang kreativitas dan keterbatasan. Apakah keduanya saling membutuhkan untuk menciptakan sesuatu yang bisa dimaknai lebih dalam, atau hanya sekedar hiburan semata juga. Harapannya di diskusi ini kita akan bisa saling berbagi, bertukar pikiran, dan bisa ngasih harapan buat teman-teman yang mungkin udah stuck banget gitu di kondisi sekarang mau ngapain. Untuk teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, kakak-kakak alumni, diizinkan untuk ngasih tanggapan atau pertanyaan saat diskusi nanti sudah mulai berlangsung. Jadi ini kita santai aja ya, kalau mau langsung nanya atau ngasih tanggapan boleh di kolom chat atau raise hand, nanti kita izinkan untuk unmute. Oke, kalau gitu kita sambut bintang tamu kita hari ini, Agan Harahap. Halo Bang Agan. Halo, halo. Halo, apa kabar Bang? Gitu dah. Gitu dah. Ya, semoga yang penting masih sehat ya. Sehat-sehat selalu. Ya. Mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu juga di sini tentang Bang Agan. Jadi saya boleh izin bacain sedikit profil singkat tentang Bang Agan ya? Yap. Oke, nama Yohanes Paganda Halasan Harahap atau Agan Harahap. Lahirnya hari Senin, Jakarta 29 Juni 1980. Salah. Salah. Tanggal berapa Bang? 28 Januari. Januari, sorry. Itu tanggal kemarin kali pas diketik. Januari, 28 Januari 1980. Lulusan dari STDI tahun 2005 ya Bang? Waktu itu DKV ya, prodinya. Oke. First jobnya sebagai digital imaging artist di sebuah studio foto di Jakarta. Lalu berpindah ke Trax Magazine jadi senior photographer, lalu sempat terpilih juga jadi finalis di Indonesian Art Award. Lalu setelah itu mulai membuat pameran solo fotonya, hingga akhirnya tahun 2011 memutuskan untuk menjadi full-time artist. Sampai dijuluki juga sebagai Photoshop Master ya. Kalau di internet banyak yang bilang gitu. Mungkin buat teman-teman yang udah penasaran bisa search akun Instagramnya Bang Agan di @aganharahap dan follow jangan lupa. Oke. Dari profil yang udah kita dengerin sama-sama tadi, dari job pertama sampai sekarang, kayaknya ada dua hal yang tetap dipegang sama Bang Agan selama perjalanan karirnya itu, yaitu di digital imaging sama fotografi. Agak klasik sih, tapi boleh diceritain nggak Bang awal mulanya tertarik sama dua hal itu, khususnya di digital imaging ya. Kayaknya di tahun segituan mungkin masih cukup awam ya, atau terdengar asing gitu istilah digital imaging. Mungkin bisa sekalian di-share yang tugas-tugas tadi itu juga. Jadi itu sebetulnya pasti kreatif di tengah keterbatasan. Jadi memang biasanya keterbatasan itu akan memunculkan suatu kreativitas ya. Jadi semenjak tahun 99 pertama masuk di STD aja saya langsung terbatas itu. Semua serba terbatas. Jadi kalau tadi dibilang bagaimana awalnya bisa suka, justru awalnya saya nggak suka sama fotografi. Bullshit lah fotografi lah. Jadi gue sharing aja dulu ya, sedikit apa yang pernah gue buat. Jadi kedengaran kan suaranya kan ya? Ada. Oke.
Jadi saya Gan Harahap, saya seniman fotografi, lahir di Jakarta, kuliah di Bandung, dan sekarang berdomisili di Yogyakarta. Saya dulu lahir dari keluarga yang sederhana, nih foto keluarga saya dulu. Ya saya terlalu dimanja sama nenek saya sehingga jadi begini, jadi sangat apa ya? Jadi sangat manja lah. Saya sangat hobi memancing dan saya sangat suka olahraga basket. Nah ini dulu di STDI itu, tapi ini bukan di STDI dulu saya sempat diminta jadi tim cabutan. Jadi kalau buat main antar kompetisi antar gereja atau apa, itu saya main cabutan gitu. Ini beberapa tugas-tugas saya di STDI. Jadi dulu saya tuh gak suka banget fotografi karena menurut saya fotografi itu anak-anak yang punya kamera tuh sombongnya minta ampun. Karena dulu kan motret tuh masih pakai film. Jadi isi 36 itu kita patungan gitu, patungan berempat gitu. Jadi masing-masing tuh dapat berapa? Dapat 9 kali jepret. Nah, gue tuh patungan aja, terus pas jepret gue nggak mau gitu. Apaan sih? Sampai gue sampai punya apa namanya? Sampai punya slogan sendiri gitu yang bilang bahwa anak-anak yang fotonya bagus gitu, pasti gambar bentuknya jelek gitu. Nah itu jadi gue sama beberapa temen, jadi kita kayak anti fotografi gitu, jadi yang kayak pokoknya pengen jadi seniman banget padahal mahasiswa DKV aja. Jadi ya kayak gini-gini nih, jadi yang pokoknya manual banget. Karena dulu komputer juga masih gimana ya, masih rebutan, nggak punya komputer. Terus bagaimana caranya supaya bisa lulus dari mata kuliah fotografi di DKV. Mau nggak mau saya terpaksa nipu dosen. Dulu dosennya itu namanya siapa ya? Lupa. Pak Solihin apa siapa gitu. Dia fotografer salon gitulah. Nipu akhirnya. Jadi yang kayak, karena misalnya itu ke dealer mobil gitu, motret mobil, kan yang dicari kan cuma satu. Sementara ada 9 kali jepret. Nah yang 8 itu gue bukan pinjem ya minta gitu. Kan nggak kepake nih, yang paling jelek yang mana? Pinjem, edit, ganti background, apa dicakepin, warnanya dimulus-mulusin, kasih, lulus, alhamdulillah kena tipu. Di sini tuh saya kayak mulai bercanda-bercanda sama udah tahu ngedit, mulai pakai lasso tool gini. Jadi yang kayak ini tahun-tahun 2001 lah ini bikin begini. Terus yang kayak apa? Makin lebih ini lagi ya, makin lebih explore lagi. Kalau orang bilang tuh muka gue mirip sama nyokap gue nggak percaya. Akhirnya sampai gue buktikan muka gue digabung sama nyokap ternyata begini gitu loh. Nah, baik lagi ke sini. Jadi dulu tuh kayak tadi gue bilang ya, gue tuh sebetulnya pada awalnya tuh anti digital banget. Bahkan dulu kita punya kelompok namanya tuh di Mabok Asmara. Jadi itu yang kalau udah tiap malam minggu pasti nongkrong di depan, nggak apa-apa yang ngomong vulgar dikit ya, kita doang kan ya, zaman dulu nih. Jadi itu yang kayak dulu tuh di depan STD itu ada warung kecil. Jadi itu yang kayak di situ jual segala macam. Jadi yang kayak jual bir, jual anggur, terus kalau mau beli vodka jalan ke Dago. Jadi yang kayak kelompok itu namanya PPH, Pasukan Patah Hati. Parah banget ya zaman dulu. Jadi yang kayak semua tuh kayak nggak punya pacar gitu. Terus yang tiap malam minggu gitu aja kerja. Dan nah, terus satu hal yang apa ya? Yang sebetulnya menurut gue keren adalah sebelum ya sore-sore gitu, jam 6, jam 7. Zaman dulu tiap ada pameran di Bandung, pameran seni rupa, kita tuh hampir nggak pernah absen. Gerombolan kita pasti ada, gerombolan anak STDI pasti ada di situ. Tapi ngerusuh gitu. Yang datang gerombol gitu, terus kadang-kadang mulut udah bau naga gitu, terus yang kayak apa, nyenggol karya, mecahin gelas, kayak gitu-gitu loh. Zaman dulu tuh kayak gitu. Dulu ada saya, ada Yopi Liliweri, kalau tahu dulu bekas dosen juga. Terus kalau dosen interior tuh ada siapa ya? Pak Togar tuh biasanya dia dulu ngikut kita tuh. Kayak gitu-gitu. Nah, terus tapi sebetulnya kita tuh nggak tertarik sama nggak tertarik sama karya, kita lebih tertarik sama pas opening, karena opening itu selalu akan ada makanan dan minuman gratisan. Jadi kayak
pembukaan di Galeri Hidayat, galeri kita atau di mana, itu pasti ada makanannya. Jadi kita tuh yang kayak rame-rame ke sana. Ketika acara dibuka, bodo amat sama karya, makan dulu, baru masuk pura-pura lihat, balik. Biasa kita balik ke kampus atau kita balik ke kontrakan teman gitu, mulai sok tahu dengan minuman kita ngobrol gitu. Wah, kenapa dia bisa gambar gini? Kenapa visualnya jelek? Sok tahu, kita diskusi itu bahkan sampai pagi gitu, sampai sambil mabuk, sambil ngomongin karya orang. Nah, akhirnya kepancing kan, pengen bikin karya. Gimana sih bikin karya itu? Nah, terus akhirnya kita memberanikan diri. Jadi dari kelompok 5 Buk Asmara itu, pasukan patah hati itu grup terdiri dari 9 atau 12 orang. Itu ada di segala lini. Dia ada di hima, dia ada di sepak bola, dia ada di basket, dia ada di seni rupa. Nah, khusus di divisi seni rupa itu namanya kelompok 5 Buk Asmara, parah banget lah. Nah, akhirnya kita nekat. Kita harus pameran. Gimana caranya? Kita nodong dosen ITB, sekarang dia lagi ngambil S3 di Belanda, namanya Aminuddin Tua Hamonangan Siregar ya. Kalau tahu Ucok Siregar. Itu dosennya termasuk killer. Cuman kita anak STD kita nggak tahu apa-apa. Kita cuek aja, kita tembak gitu. Bang, gua ada karya nih bang, begini. Lo jadi kurator mau nggak? Oh mau kan, kata dia. Bukannya senang, matilah kita kan. Kita pikir soalnya bakal ditolak, ternyata diterima. Waduh, mampus nih. Tapi pameran itu nggak berlangsung dengan baik. Itu kita pameran di Jalan Braga, apa ya namanya, gedung YPK atau apalah gitu. Ramai itu yang datang. Pas artis talk, pas acara diskusi, habis kita dibantai semua. Anak desain nggak ngerti sejarah seni, sok-sokan pengen pameran. Wah, zaman dulu mah gila lah, ada Ucok Siregar, ada Heru Hikayat, ada Asmujo, itu yang dosen-dosen killer, itu dosen-dosen ITB itu pada datang ke pameran anak STDI dan kita dibantai. Tapi ya akhirnya namanya anak bandel kan nggak pernah jera ya, ketika udah kayak gitu terus coba, tapi akhirnya putus asa. Jadi kayak kita juga akhirnya kita koalisi dulu sama anak-anak dari UPI, bahkan sampai dari anak STHB yang memang suka-suka seni rupa tuh kita ngegeng tuh, bikin acara. Kita pameran dulu di Jalan Dago. Dulu kalau Jalan Dago tuh tiap malam minggu pasti rame. Kita sosokan pameran di situ, nempel karya di pohon, bikin di tengah jalan tuh. Ada temen yang bikin karya instalasi gede banget, besoknya bersih dikira sampah, kayak gitu-gitulah. Akhirnya karir sebagai pengennya jadi seniman kandas, pindahlah saya ke Jakarta lulus. Saya bekerja di sebuah majalah namanya Trax Magazine, majalah musik. Kalau dulu namanya MTV Trax, membeli franchise dari MTV buat majalah, publikasi majalah. Bagaimana saya bisa caranya masuk ke sini? Itu juga tidak lain dan tidak bukan dari penipuan. Jadi saya yang dulu tuh cuma tahu Photoshop dikit-dikit, iseng-iseng gitu, bikin selfie, terus yang pakai rokok, pura-pura jadi walrus, bercanda-bercanda gitu. Tiba-tiba ada tawaran, kan mau nggak jadi fotografer? Ah serius nih. Gimana caranya supaya saya bisa dapat jadi fotografer? Benar-benar terbatas ini, karena nggak punya portfolio fotografi. Gimana caranya untuk dapat penghidupan lebih baik? Pinjem portfolio teman yang fotografer beneran, presentasi. Di depan ada fotografer, itu nama fotografernya Hari Subastian. Nah, itu sampai hari ini termasuk yang paling oke di Indonesia. Saya tipu dia. Ini kamu yang motret? Iya. Bisa diterangin lightingnya bagaimana? Oh, kalau ngomong kan prestasi lancar ya. Sialnya keterima. Jadi pengalaman pertama itu motret siapa ya? Saya lupa nama motret artis. Jadi kan namanya majalah musik gitu, jadi motretnya ya musisi ya rata-rata. Motret musisi pertama, Mas boleh lihat hasil fotonya nggak udah motret? Oh nggak boleh. Kenapa? Oh rahasia kantor. Sebetulnya bukan rahasia, karena gue nggak pede. Gue cuma tahu motret mode-nya auto doang, nggak tahu tuh diafragma speed apa, cuma tahunya ke kiri terang, ke kanan gelap. Tapi daripada ribet, daripada malu-maluin kelamaan setting, auto jebret. Nggak tahu cara pakai lampu, nggak tahu cara apa. Jadi yang kayak selama setahun itu
lagi-lagi terbatas ya, terbatas pengetahuan. Ini benar-benar selama setahun itu kan edisinya bulanan ya. Jadi selama 12 edisi itu adalah Photoshop semua selama setahun. Jadi yang kayak benar-benar baru belajar fotografi ketika menjabat sebagai fotografer di majalah. Nah ini ada beberapa hasil foto itu tadi Jason Mraz, ini ada Anggun, ada Iwan, ini Gus Charlotte. Jadi yang kayak karena di majalah jadi berkesempatan lah motret kayak gini-gini gitu. Kalau mereka lagi berkunjung ke Indonesia, itu dapat foto sesi atau apa gitu. Nah, balik lagi sama kebiasaan nyari makan gratisan di acara pameran. Tabiat itu ternyata kebawa, men, sampai Jakarta. Jakarta gue udah jadi fotografer, tapi tabiat itu tetap nggak bisa hilang. Jadi kantor gue tuh di Tamrin, rumah gue di Cempaka Putih kalau tahu. Jadi kalau tiap kali pulang, itu gue pasti akan lewat Galeri Nasional. Nah, satu kali tuh gue lihat di Galnas rame-rame. Biasanya kalau pameran di Galeri Nasional, itu selain makanan enak, minimal ada bir atau wine lah gitu. Hampir, melipir, set, celingak-celinguk, oh ada pameran apalah, waktu itu nggak tahu gitu. Terus nemu poster, Open Submission Indonesia Art Award. Terus nggak ada karya kan. Tapi ketika jadi fotografer tuh jadi misalnya nih, gue masuk tuh jam 10, gue bisa pulang tuh jam 12, jam 1. Jadi yang kayak setelah kerjaan ngedit selesai, gue iseng gitu. Ngedit, jadi yang kayak foto ditambah apa, bikin kolase lah secara digital. Salah satu karya yang pertama itu judulnya Octopus Garden. Karya ini nggak ada konsep apa-apa, cuman bagaimana memvisualisasikan musiknya lagunya The Beatles yang berjudul Octopus Garden juga, dengan lagi-lagi dulu kan ya pengaruh pergaulan juga ya, pergaulan substansi juga berpengaruh, jadi yang kayak visualisasi visualnya jadi liar waktu itu, padahal nggak ada konsep. Jadi udah bikin aja, terus masuklah jadi nominasi langsung. Jadi setelah kalau misalnya ke pameran dulu tuh cuman datang makan lihat-lihat terus pulang, terus ketika dapat nominasi langsung pameran di Galeri Nasional, mulailah agak ini sedikit ya, agak songong dikit lah, mulai berani lah kenalan. Hai, saya Gan, bla bla bla, so kenal so deket aja gitu. Kayaknya orang-orang pasti sebel gitu, ini anak baru siapa sih ini, karyanya gini doang, tapi so tahu gitu. Tapi lama-lama kenal gitu, dan akhirnya 2009 itu berkenalan lah sama MES 56. MES 56 itu adalah sebuah grup ya, grup fotografi, contemporary fotografi di Indonesia. Mereka kolektif ada sekitar, 4, mungkin lebih ya, udah nyaris 20 orang tuh, udah regenerasi. Itu jadi anak-anak fotografi diisi. Mereka bikin kolektif, jadi yang ketika kita masih berpikir bahwa fotografi itu harus cantik, harus indah, kalau mau model harus sensual, ini tidak. Mereka mencari nilai-nilai lebih yang bisa disuarakan, yang bisa dikomunikasikan dengan medium fotografi. Dari situ pas ngobrol-ngobrol, masuk, cocok. 2008 itu adalah zaman-zamannya kamera digital ya. Akhir transisi dari film ke digital. Dan gue mencoba mencari kemungkinan apa sih yang bisa didapat dari kamera digital dan penggunaan digital imaging sebagai teknik atau mediumnya. Akhirnya gue bikin ini, Safari. Safari itu yang kayak kalau kalian pernah nonton film Jumanji atau apa kayak. Dulu tuh zaman-zaman kuliah, gue kalau pacaran pasti kebun binatang karena sepi gitu. Terus akhirnya itu cuma dibalikin aja gitu. Gimana sih rasanya kalau binatang yang masuk ke dalam ruangan kita sehari-hari. Jadinya begini. Ini akhirnya pameran tunggal di MES. Kalau kalian tahu MES itu ya kayak ibaratnya kayak kiblatnya fotografi Indonesia lah kalau buat gue. Jadi bukan di
bukan di Galeri Antara, bukan di Galeri Nasional, tapi di Ruang Mes 56. Itu yang kayak pameran di kandang macan gitu. Dan dari sini gue baru tahu ternyata pameran fotografi itu tidak segampang yang kita pikir gitu. Jadi bahwa lo bayangin beres pameran ini, gue diputusin sama pacar gue. Karena waktu itu gue udah mau nikah. Terus biaya yang udah gue tabung itu habis cuman buat nyetak. Jadi gue baru tahu ternyata nyetak fotografi itu dengan karya yang mantep. Itu ternyata nggak murah kawan. Bisa 2 juta sendiri gitu buat satu foto. Habislah tabungan. Terus gue dianggap tidak bertanggung jawab. Akhirnya kita selesai. Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting udah pernah pameran. Habis itu berkembang. Ini kalau kalian pernah tahu game online game apa Medal of Honor atau Call of Duty gitu. Dulu teman-teman kantor gue tuh selalu main ini ketika waktu senggang gitu. Mereka main itu game-game itu terus yang kayak gue tuh nggak main tapi gue merhatiin gitu. Wah canggih ya grafiknya gini. Terus kepikiran entah dapat wangsit dari mana. Ketika semua orang tuh pengen menang, itu kan game perang ya. Dan semua orang tuh pengen jadi pahlawan. Terus apa artinya kepahlawanan itu. Jadi gue di sini tuh mulai rada-rada berkonsep walaupun masih yang enteng-enteng ya. Ya udah gue bikin kayak begini gitu. Ini sebetulnya ini adalah pasukan penerjun payung gitu dan narasinya cuma simpel kok. Ketika lo mau terjun payung, siapa instruktur yang tepat kira-kira? Batman. Dan ini tuh dulu sebelum nyerang Nazi, mereka berkumpul dari Inggris, ada Churchill, ada dari Amerika, ada dari Rusia Stalin. Tapi di belakang itu semua ada siapa? Ada Bapak Darth Vader. Dan orang yang bisa menyelamatkan karya seni rupa adalah Superman. Sesimpel itu. Ini gue bikin sekitar ada, 20, 22, 24 karya satu seri ini. Ini jadi tiket, inilah karya-karya serial itulah yang jadi tiket jalan-jalan gratis, jadi tiket gratis buat jalan-jalan. Jadi mulailah ngerti rasanya, dengan karya ternyata bisa loh jalan-jalan ke luar negeri, bisa berpameran gitu. Sampai, terus bosan sama kayak gitu-gitu. Gue tuh orangnya emang selalu selalu mikir nyari narasi apalagi gitu. Sampai dulu ini flashback ya balik ya ke awal-awal kemunculan Facebook. Jadi ada temen dia orang Batak BTL, Batak tembak langsung gitu. Batak tembak langsung. Dia tuh ke Jakarta merantau. Dan dia alay banget gitu. Dulu itu adalah zaman-zamannya handphone berkamera. Apalah ya mereknya. Pokoknya, nah tiap kali di jalan-jalan ketemu selebriti, dia pasti langsung selfie. Bareng minta tolong, minta saya, boleh foto bareng ya. Sama dia ditaruh di Facebook, dibikin album namanya Teman-teman Selebriti. Impact-nya gokil banget. Semua ratusan komen itu yang dari orang-orang dari kampungnya gitu, udah hebat kok ya abangnya, bisa temenan sama selebriti, sudah sukses kok ya di Jakarta. Gila loh. Cuma gara-gara selfie, harkat martabat keluarga bisa naik gitu. Nah, terus gue mikir, bagaimana caranya, gue nggak mau kalah untuk meningkatkan pergaulan gue ke kancah internasional, walaupun cuma dengan Photoshop. Gue bikinlah begini gitu. Buat teman-teman yang tahu ini ada siapa-siapa aja dan botol apa yang gue pegang. Jadi gue selalu kayak memasukkan unsur-unsur lokalitas bahkan either dari foto maupun dari caption di Facebook atau Instagram gitu. Ini gue dan Celine Dion, ini dengan Megan Fox, ini mantan gue tuh paling nggak suka foto ini, soalnya kayak real banget gitu. Nah, foto ini adalah awal mula baru tahu, oh gini tuh rasanya menipu orang di internet. Jadi kalau kalian bisa lihat di situ, di sini nih, gue megang botol bir bintang gitu bersama Snoop Dogg. Gue iseng waktu itu posting di Twitter. Terus di retweet sama Soleh Solihun. Dulu Soleh Solihun itu belum
belum jadi pesohor kayak sekarang ya. Dulu Soleh tuh masih dulu wartawan juga, dia dulu wartawan di Rolling Stone, tapi followernya udah banyak, di retweet sama Soleh. Dus. Ini Ruli Anas nih adalah Ruli drummer The Brandals, almarhum. Ada Keiko, ada ini kok Krisna dulu, apa nama bandnya, anak Bandung juga kok ini. Lupa lah gitu. Oh begini tuh rasanya menipu di sosial media. Ketagihan langsung. Akhirnya udah, setelah berteman dengan selebriti itu gue memaksa teman-teman selebriti gue untuk berkunjung ke Indonesia. Jadi yang kayak gue mencoba memparodikan lah gitu keseharian hidup keseharian masyarakat kita, tapi tokohnya diganti dengan seleb. Apa yang terjadi reaksi, dan reaksinya gokil. Jadi yang kayak gini gitu kan, yang kayak ya nggak peduli lo cantik gimana, lo kayak gimana, tetap namanya ada urusan yang nggak bisa ditunda gitu loh, dan itu ada tarifnya. Jadi gini gitu. Kanye West gitu. Jadi sembarang aja udah makin lama makin liar gitu. Ini Miley Cyrus gitu kan. Nah, makin apa ya? Makin sering buka sosial media, terus buka berita-berita, portal-portal berita, lama-lama sense itu makin terlatih ya, makin peka jadinya. Jadi waktu itu tuh ini sebetulnya salah satu karya yang paling cepat dibikin, cuma 5 menit bikin ini, cuma mengganti tanda di lohan dengan, kalau kalian lihat itu mirip Palu dan Arit gitu ya, mirip Palu Arit. Ya dulu tuh ada kasusnya, waktu itu kayak orang-orang kayak fobia gitu, kebangkitan komunisme Indonesia, anjir, terus sampai heboh tuh geng-geng dari FPI, dari Pemuda Pancasila, anti PKI. Jadi semua dianggap anti, padahal belum tentu gitu. Yang bikin ke-trigger gue adalah, jadi dulu di Blok M ada orang penjual itu apa, band merchandise ya, toko band merchandise, jual kaos band gitu. Dia tuh jual kaos, aduh gue lupa nama bandnya apa gitu. Band metal dari Jerman gitu. Ada logo Palu Aritnya, tapi tuh band metal gitu. Gak ada hubungan, dan dia ditangkap karena dituduh menyebarkan paham komunisme gitu. Padahal tuh kaos band. Orang kan makan goblok aja. Nah, terus gue bikin begini. Terus gue tulis di apa namanya? Di Facebook. Gue bikin caption gitu, jadi yang kayak ditangkap penjual ikan karena menjual ikan lohan dengan logo mirip Palu Arit, ditangkap polisi. Gue posting di Facebook, boom, apa yang terjadi? Ikan PKI ditangkap di Jogja. Beredar foto ikan lohan berlogo PKI, netizen riuh. Ya kayak gini-ginilah, hal kayak gini. Ya, gue sih cuma ngakak-ngakak aja gitu. Dan ini juga yang kayak dalam hitungan, I don't know, nggak nyampe 2 jam itu udah 4.000 share. Gila sih itu, semasif itu. Jadi yang kayak teman-teman gue yang merasa joke gue ini lucu, nge-share di lingkaran sosial medianya, di lingkaran sosialnya dia ya, di dunia maya. Temannya dia yang nggak kenal gue menganggap ini serius, dan itu langsung berantai cepet banget, udah langsung berita nasional. Terus ya heboh-heboh PKI, muncullah pertikaian antara dua tokoh ini. Waktu itu kita tahu sendiri kan ya, heboh gitu. Terus kan capek kan waktu itu ngelihatnya kayak apa? Saudara bisa berantem, teman sama teman bisa berantem, cuman karena pro dan kontra gitu doang, sesimpel itu. Terus gue cuma bikin gimana sih kalau mereka baikan gitu, ketemu nggak sengaja di warung makan gitu. Terus ya namanya netizen mah ada aja gitu. Heboh, foto gubernur DKI salaman dengan Habib Rizik. Ini editan, lihat aja tangan Ahok. Sebetulnya tangan Ahok nggak gue edit, sebetulnya tangan Ahok tuh memang berbulu loh aslinya tuh, memang dia berbulu. Yang gue edit tentu tangannya Habib. Jadi supaya, tapi yang penting salam komandonya itu, bukan masalah editan atau tidak. Dulu ketika Ormas itu masih ada account di Instagram, tukang fitnah foto editan. Gue bingung gitu. Kok dibilang fitnah? Ini kan harapan gue tuh pengennya semua damai gitu.
kok dibilang fitnah? Emang maunya perang saudara atau apa gitu kan? Serem gitu. Terungkap siapa pengedit foto Habib Rizik jabat tangan Ahok. Ini dia orangnya. Anjir, nama gue disebar waktu itu. Sempatlah berapa hari ngumpet dulu dari sosial media. Buka akun lain, ngintip-ngintip, gimana udah berapa komen, tapi ketawa-ketawa. Kalau malam-malam ada motor lewat, celingak-celinguk, ini apa nih? Oh bukan. Agak serem waktu itu. Akhirnya Ahok ditangkap. Terus gue iseng lah ya. Ini fotonya sama kayak yang tadi. Megan Fox lagi mencium gitu sama Miley Cyrus. Cuma tulisan yang sabar ya Pak, udah gitu aja. Gak ada. Terus berapa minggu kemudian, Gan lihat ini nih Gan. Terus ini foto majikan kalian sama cewek Alexis. Terus kalian bilang apa? Ini alasannya kenapa Alexis dipertahankan. Kalau foto ini editan, potong telinga saya. Anjir, gue mestinya udah punya di sini pakai kalung kuping nih ya. Ya tapi orang kan akhirnya gampang kemakan ya. Orang cuma pengen lihat apa yang mereka pengen lihat. Walaupun tuh bohong, itu akan dipercaya. Tapi kalau orang itu tuh benar, walaupun tuh benar, tapi dia nggak kepengen, itu akan diacuhkan gitu sama dia. Bahkan sampai masuk ILC sih dulu. Ini foto editan gitu. Apa sih? Nonton ini sambil ngebir sama teman-teman sambil ketawa-ketawa gitu. Ya ini dialog sama mantan dulu tentang bagaimana Habib itu sebetulnya kata mantan saya bilang Habib itu sebenarnya ganteng. Masa sih, cuma karena fashionnya aja. Coba kalau kata fashionnya kita ganti gitu. Kata fashion gue ganti jadi begini, itu nggak ada terjadi apa-apa sampai beberapa bulan kemudian lagi dapat refollower atau teman gitu yang kayak Gan lihat ini Gan. Jadi waktu kasus itu dipakainya foto gue, parah banget. Demo tahu ini orang beneran aktivis 98 tapi ini kakek-kakek gitu. Apa sih? Terus yang dipakai demo tuh foto gue gitu, capturein aja. Gitulah. Gitu teman-teman. Tentang apa yang sudah saya perbuat selama ini. Ini presentasi atau pengakuan dosa nggak ada bedanya mungkin ya. Ya sudah. Terima kasih gitu. Oke. Berarti bisa dibilang secara nggak langsung kebiasaan menipu atau mengakali itu emang dari awal dari STDI kampus juga, jadi ke bawah-bawah juga ke bikin karya juga gitu. Nah, dia akal-akalan dong. Langsung jadi ngakal-ngakalin. Buat teman-teman atau Bapak Ibu dosen kalau mau ngasih tanggapan boleh langsung unmute aja atau di chat di kolom komen ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan atau apa. Ini ada Bu Linda. Silakan Ibu. Halo. Apa kabar Pak Agan? Baik. Mas Agan. Pengen nanya sih sebenarnya kan pakai karakter pakai figur-figur orang yang emang ada di Indonesia gitu ya. Yep. Pernah sih maksudnya ada yang terutama yang di Indonesia gitu ya, kayak sosok-sosok public figure dan lain sebagainya. Itu pernah nggak sih ada teguran atau apa gitu? Kadang-kadang kan suka penasaran gitu. Ini tuh apa-apa nggak ya gitu. Awalnya untungnya sampai hari ini nggak pernah ada yang negor-negor kayak gitu ya. Tapi ketika editan sudah mulai menyerempet gitu ya, saya juga nggak polos-polos amat gitu. Jadi yang kayak harus tahu sendiri resikonya gimana, bagaimana cara meminimalisir resiko itu. Jadi sebetulnya nggak ada di sini. Jadi kayak saya pernah bikin dulu Presiden Jokowi itu saya bikin jadi anak pang gitu. Pernah lihat tuh. Nah, itu Jokowi jadi anak pang. Dan itu saya diminta untuk ikut di acara pameran namanya Art Bali. Jadi ada Art Job, terus 2018 tuh ada Art Bali. Nah, itu tuh di Art Bali itu bertepatan sama ada waktu itu Kongres IMF atau apalah. Jadi kayak
berbagai tamu-tamu negara dari seluruh dunia tuh akan datang di situ di kompleks yang sama dengan Art Bali gitu. Dan pengamanannya tentu dari karya semua disensor dong sama istana gitu. Terus lolos. Walaupun tuh sempat ketar-ketir ya, wah nih kalau karya diturunin gimana ya? Si kuratornya juga bilang gitu, nggak apa ya Gane kalau diturunin, tes aja dulu. Yaudah tes. Ternyata aman, sampai Luhut Binsar Panjaitannya selfie di situ gitu. Terus baru tahu, dari situ baru ngerti gitu. Oke, berarti kalau bikin karya yang rada-rada gini, kita nggak boleh konyol. Minimal hello dulu sama kanan kirinya nih. Kira-kira aman nggak nih kalau gue bikin begini nih? Kira-kira aman. Jadi yang kayak karena kan teman kan banyak banget itu dari berbagai kalangan, dari semua deh, mau dari sipil, angkatan, mau dari kelompok agama, kelompok kiri, teman ada semua. Terus yang kayak misal kalau ada bikin karya gitu, kalau gue pasti gini gimana? Oh anjing lu kan nggak apa, aman nanti gue backup. Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi kalau sekarang kayak gitu lebih kayak gitu. Jadi aman. Udah lebih cari aman dulu, banyak nanya kenalan dulu. Nah, karena soal tensinya kan begitu kan, dikit-dikit nanti kena masa, dapat panggilan, dapat apa ya, gimana caranya supaya nggak kena, diproteksi dulu yang kayak gitu-gitunya. Oke. Thank you. Pak Ferry boleh untuk memberi tanggapan mungkin? Oh, oke. Halo Bang, lama ya ini. Setahun yang lalu ya kita ketemu ya. Yo, Enaknya ngobrol-ngobrol di mana waktu itu? Asmoro Coffee ya, apa? Askos. Ya, saya apa ya? Ya saya memang pertama kali ketemu Bang Agan setahun yang lalu ya di Jogja waktu itu untuk kebutuhan testimoni alumni dan saya pribadi saya sangat kaget karena ternyata Bang Agan juga seorang pencinta sejarah loh gitu dan jadi kita waktu itu ngobrol sampai jam 2 pagi tentang sejarah dan tentang banyak hal lainnya dan saya pikir ya ini juga patut diketahui sama mahasiswa ya. Jadi memang proses kesenian atau kerja kreatif tidak hanya terjebak pada perkara satu bidang saja, tapi memang jadi lintas keilmuan ya, lintas disiplin. Mungkin itu sih tanggapan saya sih. Ya, terima kasih. Jadi memang itu benar kata si Pak Ferry tadi bilang. Jadi bahkan kalau kita lihat, misalnya kita lihat pameran Arjok tahun lalu atau tahun ini enggak, tahun lalu lah. Jadi kayak itu benar-benar terbatas gitu ya, kayak awal-awal pandemik gitu, bingung mesti gimana, mau bikin karya gimana. Akhirnya beberapa seniman tuh bekerja sama dengan lintas bidang. Misalnya saya bekerja sama dengan fashion designer dan ahli tanaman untuk bikin karya. Sebelumnya lagi saya bekerja sama musisi, sama penulis dan pendeta bahkan untuk bikin karya gitu. Jadi memang ternyata menyenangkan ya. Jadi selain karya itu lebih dalam, kita juga jadi ngerti banyak hal gitu. Ya benar sih apa yang dikatakan. Jadi memang harus intinya banyak-banyak gaul banyak-banyak bergaul. Iya, kemarin juga saya sempat lihat yang itu loh Bang, yang foto biksu yang pose-posenya senyum itu. Yang di Mizuma Gallery, yang Religion Happy, kalau nggak salah judulnya. Oh, itu iya. Happy Religion. Jadi itu ceritanya tuh itu bukan biksu sebetulnya. Itu waktu itu karya itu dibikin waktu itu aku masih kerja di majalah. Cuma ke-trigger gara-gara film Bruce Almighty kalau kalian tahu. Itu Jim Carrey tiba-tiba Tuhan capek. Karena Jim Carrey asik protes, lalu jadi Tuhan deh gitu. Film komedi gitu ya. Tapi yang Tuhan di sini adalah Morgan Freeman gitu, yang which is Black American gitu. Terus menarik juga ya kalau sosok Tuhan ini diganti. Jadi kalau
kalau tahu itu bukan biksu, tapi itu sebenarnya lukisan, itu gue ambil dari lukisannya Caravaggio. Caravaggio itu banyak melukis tentang sejarah-sejarah Kristen zaman dulu lah ya. Nah, tokoh Yesus itu gue ganti. Jadi itu OB kantor, sebetulnya OB kantor gue. Oh lah. Gue bayarin nih 300.000, tapi lo gundul besok kita foto-foto, mau nggak? Mau bang, ya udah, itu jadi karyanya. Oke. Dan itu ada dua versi gitu ya, yang satu yang ada 3 sebetulnya. Oh 3. Ada 3. Gitu. Oh, menarik. Teman-teman kalau mau cari tahu karya-karya Bang Agan di pameran-pameran, mungkin bisa searching salah satunya di Mizuma Gallery itu ya. Di websitenya ada. Terus mungkin kita langsung lompat ke tahun ini, tentang kondisi sekarang ini. Ngomongin soal kreativitas dan keterbatasan, apa tanggapan Bang Agan tentang dua hal ini? Apakah emang saling berhubungan gitu, saling dibutuhkan antar kedua? Berhubungan, cuma kan pokoknya kreativitas yang muncul karena keterbatasan itu dimulai dari STDI pokoknya tahun 99. Ketika semua terbatas itu, nah tapi akhirnya tabiat itu kan keterusan gitu. Jadi yang kayak pas tahun lalu ketika awal pandemi, jujur sempat mandek juga gitu. Wah, nih nggak ada duit, nggak ada apa, terus gimana gitu. Akhirnya mulailah membuka diri untuk untuk bekerja sama dengan lintas bidang, tapi waktu itu akhirnya gue kerja sama fashion designer. Jadi bikin baju kita, jadi selamat gitu. Nah, terus gue kan emang orangnya kan tipikalnya yang kayak bikin joke gitu. Cuman ketika kemarin pandemik, gue sama sekali nggak bisa bikin joke apapun karena pertama gue juga buntu, terus kedua juga apakah keadaan begini bisa gitu dibikin satir apa tidak? Tentu tidak. Terus apa yang bisa gue lakukan buat community? Apa yang bisa gue lakukan buat masyarakat dengan segala keterbatasan ini? Terus gue bikin lah tahun lalu itu gue bikin project namanya Our Family Portrait, potret keluarga kita. Jadi gue buka open submission di Instagram gue. Ini edit foto berbayar, tapi tidak boleh sama selebriti. Karena dulu kan mau mudik nggak bisa mudik kan, nggak boleh mudik kan, dilarang mudik. Terus juga ada beberapa yang udah handai talan yang sudah meninggal duluan. Jadi akhirnya gue ngumpulin itu. Misalnya kayak ada foto wisuda, tapi wisuda ini cuma dia sendiri karena bapak ibunya dulu split, cerai, dan sekarang bapak ibunya nggak ada, terus dia di wisuda, pengen ada 2 mereka kayak gitu. Ya udah, dan gue juga tidak mengenakan tarif, gue balikin gitu. Berapa bang ini editan fotonya? Oh, lo harganya aja sendiri, seberapa penting editan ini buat lo. Jadi tuh harganya tuh beragam, jadi yang duit yang gue terima beragam dari mulai 100.000 sampai 12 jeti untuk satu foto. Dan akhirnya itu semua gue sumbangin ke, di sini tuh ada namanya Kedai Kebun ya, Kedai Kebun Forum. Itu ada kafe, ruang pamer, ruang pertunjukan juga. Dia mengelola itu, dan itu duitnya itu dibagi-bagikan buat distribusi buat masyarakat yang membutuhkan. Nah itulah kayak begitulah yang gue kerjain waktu pandemi. Jadi yang kayak kreativitas tuh bukan berarti melulu harus jahil, tapi apa yang bisa lo bikin sih buat community gitu. Kalau gue biasanya bikin lawakan, gue jadi penghibur gitu di sosial media. Sekarang enggak lah gitu. Gue lebih empatik lah gitu. Gitu, saudara. Oke. Wangsit, berarti di akhir-akhir tahun ini lumayan seret juga ya wangsit yang muncul. Wangsit. Wangsit. Sebetulnya wangsit tuh temporer, nggak bisa dibilang seret. Kadang-kadang H-1 sebelum deadline wangsit itu iya. Iya. Dibilang seret mah enggak, tergantung gimana kita. Iya. Justru iya, kadang
kalau udah lagi mepet-mepet banget, kenceng banget tuh biasanya itu. Nah, itu. Benar. Oke. Ada yang teman-teman mau tanya lagi dong? Teman-teman boleh tanya lagi kalau dong. mau nanya. Oke. Diem aja. Atau di chat boleh ya? Sambil nunggu chat. Tadi mau ngomong tahun apa, 2020 ada sebuah video. Di situ Bang Agan memperkenalkan diri sebagai seorang seniman fotografi digital yang sedang bosan dengan kegiatan digital imaging-nya. Lalu memposisikan dirinya sebagai seorang koki. Meramu dengan bumbu-bumbu dapur. Yang pada akhirnya jadi suatu karya yang seolah-olah foto Milky Way. Bisa diceritain Bang proses di balik pemikiran itu dan sampai hasil akhirnya? 2020, awal 2020 itu gue cerai sama bini gue. Terus anak-anak gue yang handle. Jebret. Anak gue yang handle. Dan itu anak-anak kan biasanya sekolah, tiba-tiba jadi nggak sekolah. Modar kan. Anak-anak tuh chaos aja di rumah, nggak tahu mau ngapain gitu. Biasanya mereka sekolah, ketemu sama teman apa segala. Terus mereka terpaksa di rumah gitu. Dan nggak kemana-mana karena semua kafe, tempat apa waktu itu awal-awal itu tutup gitu. Dan mereka di rumah ngegeratak, rusuh gitu. Dan gue tuh emang dulu tuh memang suka seneng ya nonton YouTube apa terus ngikutin masak-masak apa ngikutin sosokan gitulah gitu. Terus mereka tuh ngegeratak bumbu-bumbu apa sih kayak ada bumbu kari, ada apa bubuk bawang putih, ada bubuk paprika warna merah, diberantakin gitu di lantai. Terus akhirnya gue ngeliat gitu. Menarik juga gitu. Dan akhirnya pas awal pandemi gitu, biasanya gue tuh selalu kepikiran sama narasi-narasi besar tentang politik, agama, sosial, budaya. Tapi gue melupakan hal-hal narasi-narasi kecil yang sebetulnya juga penting, yang sebetulnya sudah ada di sekitaran gue gitu. Loh, kenapa tidak dijadiin karya gitu? Ya sudah. Itu sebetulnya untuk Art Jakarta ya, itu Art Jakarta kerjasama sama Oppo dan itu project gue untuk Oppo gitu, handphone Oppo, dan udah itu yang gue angkat dan itu gue paling salah satu karya favorit gue yang pernah gue bikin itu loh, yang kayak ketika gue sengajain space-nya gue bikin karton hitam, terus anak-anak gue yang udah sana berantakin terserah, jebret, terus gue foto, udah jadi karya. Nah itu ya apa kolaborasi antara bapak dan anak. Jadi family kolaboratif. Iya. Family collaboration. Eksploitasi anak sendiri. Itu dilelang juga nggak salah ya? Atau apa? Dilelang. Coba gue nggak tahu karena itu urusannya sama sama manajemen gue. Oke. Pokoknya gue cuma dapat transferan aja, gue nggak tahu tuh laku berapa dan nggak mau tahu gitu. Tapi teman-teman bisa cek start bid-nya itu mulai dari angka berapa di Instagramnya Art Jakarta. Angkanya cukup besar. Jadi keterbatasan itu justru nyadarin kita sama suatu hal yang mungkin sehari pun nggak pernah kepikiran sama kita ya. Persis. Atau nggak kebayang gitu kita akan bikin karya pakai media itu. Kita selalu mikir tentang narasi besar, kita selalu mikir kayak great desain kayak gimana. Padahal kalau pas kita mentok gitu nggak bisa keluar, nggak bisa ngobrol sama temen, kadang-kadang nggak bisa mabok sama gue tuh kadang-kadang kalau inspirasi tuh mesti ketemu sama siapa minum, baru dapat apa. Ini nggak bisa, terus kayak ngapain gitu. Lihat kanan kiri, oh ini bisa loh, ternyata gitu. Iya. Dan itu maksudnya punya pola pikir seperti itu juga punya kesadaran untuk langsung meng-counter keterbatasan juga butuh belajar juga kan ya, mungkin ini juga akumulasi dari belajarnya Bang Agan selama bertahun-tahun di hal yang Bang Agan sukai gitu. Benar. Nah, akal-akalan lah intinya. Kalau misalnya zaman-zaman di kampus dulu ya kayak malas fotografi, gimana caranya supaya lulus, hal simpel itu loh. Ngakalin akal-akalannya kita orang Indonesia kreatif lagi. Iya. Kalau lu nggak kreatif lu bukan orang Indonesia. Kita pinter akal-akalan kita gitu. Nggak mau ngantri ya pakai calo kayak gitu loh, akal-akalan. Sisi baiknya bisa dibilang ngakalin. Oke.
caranya biar biasa gitu kalau ngadepin keterbatasan, kita nggak kelamaan ngeluh atau terlalu dalam menyedihi keadaan itu gitu. Gimana itu Bang? Biar bisa langsung, ini ya ada sesuatu yang membatasin, harus gimana nih, harus putar otak nih, harus cari yang lain-lain nih. Kalau gue gini, gue berpegang sama kata-kata almarhum bokap gue gitu. Waktu itu gue lagi apa ya? Waktu itu gue nggak naik kelas gue. Gue desperate banget kan. SD nggak naik kelas, desperate banget gue. Iya. Ketika dan gue di keluarga tuh keturunan opung gue tuh gue anak paling gede gitu, dan gue anak paling tua paling gede nggak naik kelas, sementara adik-adik gue sepupu-sepupu gue yang kecil-kecil lain naik gitu, naik kelas semua, gue doang yang enggak. Gila gimana, depresi pada usia muda banget udah gue lewati. Terus bokap gue bilang, alah ini cuman ece-ece nih Bang, cuman main-main nih, nanti kamu ke depan akan nemu yang lebih gila lagi. Dan kalau buat sekarang, apa yang kamu rasain sekarang tuh nggak ada apa-apanya, kamu mesti lihat lain, banyak yang lebih susah dari kamu, banyak yang lebih tantangan lebih berat dari kamu gitu. Kamu sih bersyukur cuma dapat kegagalan begini. Nah itu gue pegang sampai sekarang gitu. Ya kayak lo ngerasa, aduh gue dalam hal apapun nih, kreativitas, mending kreativitas, nggak punya duit, diputusin ya, gue diceraiin, gue bahkan cerai gitu, gue megang anak-anak gue gitu. Gimana cara? Banyak kok yang lebih susah gitu. Gue diputusin. Itu kemarin viral di Rambe Turah, ada yang ketahuan selingkuh, lebih parah mana ya, kayak gitu loh. Jadi kayak lo lagi jeprut kayak gimana juga ya, disyukurin aja. Coba ada yang lebih parah dan lo nggak harus menjalani kayak gitu. Dan ketika lo bisa pikir gitu, lo pasti akan nemu solusi buat diri lo sendiri. Cuman lo yang tahu solusinya. Gitu. Pokoknya tentang mencari celah untuk bersyukur itu berarti ya. Baru setelah itu kita akan punya ide-ide yang muncul baru. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Akbar dulu mungkin ya. Mau nanya dong, Aga nih zaman dulu jadi anak STDI di antara anak-anak kampus yang katanya bergengsi itu gimana? Karena dulu gue lihat lu tuh main terus kemana-mana. Oh ini Akbar. Anjir, hai Akbar, karirnya oke deh. Aku baru lihat karya Akbar di Artjok beberapa hari yang kemarin. Ya Akbar tuh, jadi Pak Akbar ini dulu kita pertemanan antara STDI, UPI, STAB, nah itu Akbar itu termasuk di situ. Jadi yang dia performan bandnya tuh Astun A, apalah kayak gitu-gitulah. Jadi zaman dulu emang STDI ada gengsi-gengsinya zaman dulu, nggak ada bergengsinya dulu mah, lebih bergengsi ITB kali. Tapi justru itu jawaban pertanyaan itu sebetulnya jawaban, karena dulu gue lihat tuh intinya tuh kita harus main. Kalau gue ngomongnya gitu sih, intinya kita harus main lah, main ngebuka wawasan apa segala macam ya, harus kayak gitu. Pokoknya gue yang termasuk anak gaul dulu di STD. Dapat bisa bikin pameran kemana-mana juga modal berani main kemana-mana itu ya. Iya, modal nekat aja. Modal nekat. Ada lanjutannya tuh, gimana tuh biar pede tipsnya? Biar nekat kayak tadi Bang. Biasa, gue kan orang tipikalnya kan emang orangnya panasan, jadi gue kadang-kadang kayak gampang dipanas-panasin sama anak-anak gitu. Tegan, Aminuddin TH Siregar tuh, Ucok tuh, lo kan Batak tuh, lo maju gih, ya udah gue yang maju, kayak gitu-gitu loh. Oke, semoga terjawab ya. Lalu ada pertanyaan lagi nih, ini mungkin sama apa yang mau saya tanyain selanjutnya. Apakah ada dari Pak Rizky Maulana Rahman, apakah ada impian atau hal yang ingin dibuat atau diciptakan yang belum kecapai? Misalnya pengen buat sesuatu yang lebih besar yang mau dibuat atau dikerjakan. Enggak ada. Karena gue bukan tipikal orang yang menargetkan tahun ini harus apa, tahun depan harus apa, 10 tahun lagi harus apa. Tidak. Jadi kalau gue sendiri mikirnya adalah tinggal bagaimana caranya bikin karya sebaik-baiknya gitu. Ya, tiap hari bikin karya sebaik-baiknya, kadang jelek, kadang bagus ya, bikin aja gitu.
masalah target mah kesempatan itu nanti tergantung dari yang di atas. Aceh, gue yang ngomong lah. Tapi nggak ada target-target. Bikin karya yang lebih baik dari hari kemarin itu aja. Berarti termasuk kalau harapan Bang Agan untuk kedepannya gitu setelah sejauh ini, setelah banyaknya pencapaian juga, pokoknya jalanin aja dulu yang sekarang, bikin karya sebanyak-banyaknya terus ya. Yes, bukan Kedepannya kita lihat nanti. Sebaik-baiknya. Yang gue targetin Iya. adalah gue cuma pengen jadi bapak yang baik itu aja. Nggak muluk-muluk. Oke. Menarik sekali. Oke. Begitu kawan-kawan. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Atau mahasiswa apa gitu? Ya, dari teman-teman mahasiswa nih belum ada. Saya pengen nanya dong. Oh boleh, Ya. Ferry, silakan. Dulu awalnya bisa masuk ke STDI gimana tuh Bang? Anjir. Ditarik mundur. Jadi dulu tuh kayaknya hampir nggak ada dia pengen daftar di STDI. Itu kan semua kan karena apa? Zaman dulu kan sistem apa ya? Semua tuh pengen masuk ITB. Terus ketika nggak dapet ITB, terus dibagi-bagi kan ada yang peringkat 2-nya tuh ITENAS, STISI, UNPAS, terus STDI paling bawah aja. Nah dulu tuh karena dulu gue ikut Villa Merah tuh di Cipaganti, terus di Ciamplas kayak gitu. Terus kayak udah deket sama kelas, udahlah sama aja lah di sini aja lah. Jadi rata-rata angkatan gue tuh kayak gitu semua. Ya udah, tapi akhirnya sering berjalan waktu kan kayak lah mereka di ITB, kita di sini. Tapi kan ya masing-masing punya potensi, masing-masing punya gift yang tidak bisa disamakan atas nama institusi gitu loh. Jadi itu bagaimana itu yang kita pegang akhirnya, yang gimana caranya kita udahlah ini kampus emang udah beginilah gitu misalnya. Karena gue nggak tahu, karena waktu era gue tuh kepengurusannya mungkin nggak seoke sekarang gitu ya. Ini sekarang jauh lebih oke, karena dulu kesian banget gitu. Ya emang kayak gitu, jadi kayak apa sih? Kalian belum tahu kan yang kayak kampus tuh udah kayak kos-kosan, ada jemuran kayak gitu-gitu tuh. Dulu tuh kayak gitu. Kita tuh tinggal di kampus gitu, di ruangan hima tuh ya udah jemuran, pakaian kotor orang siapa gitu. Pantesan. Jadi kayak begitu. Jadi ya tanya Pak Togar gitu, itu tuh jadi ngalamin gitu yang kayak pagi-pagi musiknya masuk kelas enggak, karena kita lagi sibuk main QQ di ruangan hima gitu. Masih ada yang tidur, masih ada baunya udah pakaian tuh kayak rumah banget. Jadi kayak ya dulu ya kayak begitu, sekarang mungkin jauh lebih baik gitu. Ya gitulah. Nggak ada yang mau masuk STDI dulu dia, ya sudah. Tapi akhirnya survive sendiri, bikin ekosistem baru. Tapi emang tempat enggak, selama diri kitanya yang apa ya, yang penting bukan tempatnya gitu, yang penting kitanya yang bisa ngakalin itu ya, untuk akal-akalan terus aja. Berkembang dimanapun kita berada. Oke. Kayaknya gimana Bang Agan, ada tambahan? Ini kan ada bubaran pabrik, bagaimana cara? Oh ya, bubaran pabrik. Itu lagi balik lagi akal-akalan. Kalau di gue gitu, kadang-kadang misalnya kita ngomong TikTok aja, gue tuh udah nggak ngerti logika TikTok tuh gimana, tapi gimana caranya bikin akal-akalan. Oke lah TikTok, tapi ketika orang-orang berlomba-lomba untuk viral, bukan viral lagi tapi yang gimana adsense-nya bisa dapat, ya akal-akalan lah, bisa-bisanya kita aja. Gue tuh banyak tertinggal lagi akhirnya sekarang dalam dunia digital. Gue nggak tahu 3D, gue nggak tahu, cuma mentok Photoshop doang gitu. Bahkan kadang-kadang gue bikin dokumen aja gue di Photoshop karena gue nggak begitu ngerti pakai Microsoft Word gitu. Sampai sebegitunya gitu. Jadi yang kayak, tapi ya udah gitu. Tinggal gimana akal-akalannya aja. Balik lagi semua ke apa yang kita bisa, ya kita usahain dulu aja di situ. Semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan, tapi gimana caranya, balik lagi akal-akalan. Indonesia tuh, teman-teman. Kita Indonesia, men.
Siapa kita? Indonesia. Tolong diingat kata kuncinya, akal-akalan. Persis. Oke, sepertinya waktunya udah mau habis. Mungkin sebagai penutup, boleh kasih ujangan buat teman-teman mahasiswa STDI, Bang. Nggak ada, udah dari tadi itu udah banyak. Oke, itu ya. Semoga teman-teman semua nangkep ya obrolan kita yang tadi. Terima Semoga. kasih banyak Bang Agan buat Oke, waktu siap. dan pengalamannya. Banyak yang bisa kita pelajari dan semoga bisa kita terapin juga nanti ke depannya. Semoga Siap. obrolan kita hari ini ada manfaatnya dan bisa jadi gambaran juga buat teman-teman kalau kreativitas nggak bisa dibatasi sama kondisi apapun, tapi kita butuh keterbatasan itu untuk memunculkan kreativitas. Oke. Untuk munculkan Kasih. akal-akalan. Memunculkan akal-akalan. Boleh kasih emoji tepuk tangan buat Bang Agan? Oke. Oke, sekali lagi makasih banyak buat Bang Agan udah hadir di acara Disnatalis ke-26. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Oke. Mungkin mau foto dulu, Pak Arda. Oke, kita akan foto dulu ya. Dan diingatkan habis ini masih akan ada kuis untuk Bung Agan. Jika ingin live duluan boleh, tapi kalau mau ikutan melihat kuis silakan. Oh ya, siap. Oke, kita foto dulu ya sebelum kuis. Siap, kalau bisa open cam semuanya. Saya aba-aba. Oke, yang bisa aja. Bung Akbar nggak open cam nih. Ya udah. Open Pak ini Pak, nggak tahu kan errornya ini. Waduh, ganti baru lah. Malu sama Agan nih. Allah. Ganti baru. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gaya bebas satu. Mahasiswa. Siap, sebentar lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke MC, para MC. Oke, terima kasih Pak Arda untuk sesi fotonya. Selanjutnya masih ada acara kuis. Acara langsung saya kembalikan ke Selfie dan Geba. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Rifki. Wah, gimana nih acara tadi talk show ya? Seru banget kan teman-teman? Nah, biar kita nambah semangat nih, biar keseruan hari ini semakin jadi, kita adain lagi games yang sesi kedua nih teman-teman. Langsung aja ya ke soal yang nomor pertama yang akan dipandu selfie. Silakan. Oke, setelah kita dengerin beberapa kata tadi, sekarang kita bakal langsung aja ke kuis ya. Aku bakal kasih petunjuk. Kuis pertama ini adalah, dia adalah seorang YouTuber terkenal. YouTuber terkenal yang sangat terkenal sih, kita bakal tahu banget gitu, ini siapa sih gitu. Buat yang nggak tahu, langsung aja ke petunjuk nomor 2. Memiliki 11 bersaudara. Banyak tuh, banyak. Kayaknya di Indonesia yang punya 11 bersaudara cuman bisa dihitung jari gitu ya, yang terkenal. Jadi yang tahu jawabannya langsung aja di chat, dan bakal aku kasih tahu siapa yang benar di akhir petunjuk ketiga. Sekarang di petunjuk ketiga bisa kita lihat. Jargonnya yaitu siap. Nah, ini udah jelas banget ini siapa nih. Jadi langsung aja aku kasih tahu siapa sih yang menang. Tapi sebelum itu aku bacain komenan-komenannya yang bakal gokil semua ini. Ada yang jawab Ata, Nisa Sabian. Oh, Nisa Sabian. Keren sih Nisa ya. Terus Bowo. Kejauhan nih Bowo. Tukul. Ata, Persija. KKI, aku bukan boneka gitu ya. Kayaknya bukan ya. Jadi langsung aja. Aku siapa sih yang benar nih jawabannya nih? Di jawaban yang pertama yang benar dan juga cepat ada Ervina. Di jawaban Atta Halinta. Selamat Ervina. Dan kita bakal lihat next pertanyaan. Oke nih teman-teman, pertanyaan selanjutnya nih.
Pertanyaan nomor 2. Udah pada siap kan teman-teman yang di rumah? Oke, ke petunjuk yang pertama. Petunjuk yang pertama adalah dia seorang wanita cantik. Cantik apa sih? Mungkin secantik selfie ya teman-teman. Kayaknya kembarannya nih. Kita udah bisa jawab nggak? Kalau ada yang udah bisa jawab, langsung chat aja ya. Kayak komen katanya, kata Kak Agrifa, Cina, bukan pacar saya pastinya. Wah, kira-kira Kak Agrifa kalau udah lihat foto aslinya, jadi ngefans gak ya, teman-teman? Kata Kak Bae, ada yang ketik lagi nih, katanya Bae Haki nih. Oke, ke petunjuk yang kedua ya, teman-teman. Dia adalah seorang selebgram yang terkenal di Indonesia nih, teman-teman. Kira-kira siapa sih, teman-teman, jawabannya? Soalnya kan seperti yang kita tahu, selebgram itu di Indonesia semuanya pada cantik-cantik ya, teman-teman. Oke. Ada yang ini nih, ada komenan yang bilang katanya Zahra. Zara katanya. Aduh, Zara. Ada yang bilang juga Rachel V-nya. Wah. Ada yang bilang Isyana. Ada yang bilang Kosmo. Kenapa nih teman-teman semua yang di komen? Kepetik yang nomor 3 ya, teman-teman. Dia pernah menjadi model video klip Rizky Febian nih, teman-teman. Ada yang tahu nggak kira-kira lagunya apa? Atau ada yang udah bisa jawab siapa orang yang foto kuis ini? Tapi kalau dilihat ini gambarnya udah kebuka ya, teman-teman. Pasti teman-teman semua udah pada hafal nih siapa seleb yang dimaksud di soal pertanyaan ini. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke pemenang yang berhasil menjawab soal ini, yaitu selamat kepada Kak Grace. Banget jawabannya yaitu Anya Geraldini, teman-teman. Lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, selamat buat Kak Grace yang langsung ke final nanti ya. Sekarang itu soal terakhir dan bakal aku kasih tahu clue-nya, tapi sebelum itu ini kok pada minta saya nyanyi gitu ya. Mungkin saya bakal nyanyi di salah satu clue di soal ketiga ini ya. Jadi simak baik-baik. Langsung aja untuk ke petunjuk ke 1, silakan admin. Oke nih, berhubungan kita juga kedatangan yaitu kuisnya tentang seorang penyanyi nih. Coba ya, clue pertama seorang penyanyi terkenal di Indonesia. Yang bisa jawab langsung aja tulis di kolom komentar sebelum aku kasih tahu petunjuk kedua. Dan yang jawabnya semua pada penyuka dangdut kayaknya nih. Cita-cita dan lain-lain, wih. Opa Nasar Kiowo, ini kayaknya perempuan deh rambutnya ya, sorry. Langsung aja ke petunjuk kedua. Silakan admin. Seorang diva Indonesia katanya, seorang diva Indonesia. Diva Indonesia itu ada 3 kalau nggak salah ya. Coba salah satunya aja tulis namanya di kolom chat. Dan yang ketiga aku kasih lagi petunjuknya. Petunjuk ketiga itu ada lagunya yang booming, Ku Menangis. Buat yang belum tahu lagu Ku Menangis, aku bakal nyanyiin rapnya sedikit deh. Buat yang nggak mau dengar, silakan out. Buat yang dengar, silakan ya. 1, 2, 3. Ku menangis, membayangkan. Oke, silakan tepuk tangan untuk saya sendiri. Aku nggak mau ini lagi deh, kayaknya nggak mau nyanyi lagi. Jadi aku langsung aja lihat jawaban yang benar itu siapa sih gitu. Dari yang pertama itu banyak banget yang jawab artis dangdut gitu ya. Terus banyak juga yang jawab Rosa. Aduh, padahal konsernya baru sebentar, suara saya udah kayak mau habis gitu loh. Jadi jawaban yang benar itu adalah Kak Indri. Selamat Kak Indri. Bakal langsung ke final.
Dan sekarang bakal kita dengar soal terakhir dan juga disampaikan oleh Geba. Oke nih, Selfie. Bagus banget ya teman-teman tadi suara Selfie. Kayaknya udah nandingin lagu Rosa sendiri nih, suara Selfie tadi. Nah, teman-teman, selamat buat tadi 3 orang pemenang yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Kalian berhak masuk ke babak sesi selanjutnya, yaitu soal yang ini ya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang 3 orang tadi akan diadukan. Kita akan memilih 1 orang pemenang yang akan memenangkan games kedua kali ini, teman-teman. Nah, langsung saja ya, teman-teman, ke petunjuk yang pertama. Nah, petunjuk yang pertama nih, gampang banget kan, teman-teman? Katanya dulunya seorang mahasiswa STDI nih, teman-teman. Kira-kira angkatan berapa ya? Terus ada yang jawab nih. Banyak yang udah ngejawab nih. Petunjuk kedua. Petunjuk yang kedua adalah tapi sekarang udah jadi alumni, teman-teman. Maksudnya alumni yang mana nih? Soalnya banyak banget kan alumni yang datang hari ini ke acara Zoominar kali ini. Petunjuk yang ketiga. Petunjuk ketiga adalah sebagai narasumber di acara talk show tadi. Nah, teman-teman yang tadi merhatiin talk show-nya pasti udah tahu kan jawaban dari gambar ini, yaitu siapa? Oke nih, langsung aja nggak sih kita umumin pemenangnya. Pemenangnya adalah selamat kepada Indri. Kakak berhasil menjawab pertanyaan ini dengan 4 dan 4. Selamat. Yeay. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti acara hari ini dengan tuntas. Baik, kepada pemenang yang pertama tadi, kepada Pak Rizky dan Kak Indri, selamat juga. Halo, Kalian MC. telah memenangkan. Sorry MC, ada tambahan. Tadi Pak Rizky kan yang menang yang pertama, terus Pak Rizky bilang mau dikasih ke hadiahnya ke mahasiswa. Terus Pak Rizky ngasih pertanyaan. Jadi ini rebutan ya, siapapun mahasiswa dijawab aja di kolom chat dulu-duluan. Tahun 95 prodi pertama di STDI apa? Tahun 95. Siapa yang tahu prodi pertama yang berdiri? Cepet-cepetan. Nanti harus mahasiswa ya? Boleh umum nggak? Pak Rizky mau ngasih ke mahasiswa, Pak. Nggak boleh, Pak. Pak Ferry nggak boleh. Waduh, sentimen nih Pak Rizky nih, sentimen. Parah bisa. Cepet-cepetan siapa? Siapa dulu tuh tadi? Coba dilihat. Panitia. Fisika murni. Bu Krisna, teknologi pangan. Ya. Ada kebidanan. Siapa duluan? Tadi Grace yang menang ya? Iya. Grace sekarang Grace jawab lagi. Wah, si Grace mau banyak nih. Yang di bawahnya Grace saja. Peace. Oke. Kayaknya Indri deh. Oke, silakan dicek. Gimana Kak Panitia? Siapa pemenangnya? Jawabannya interior. Nah, coba tuh siapa yang paling duluan? Coba dicek. Wah, saya itu yang menang. Aduh, gimana dong? Interior saya. Wah, saya menang. Wah, gimana nih? Saya menang itu. Saya duluan. Kacau. Kan ya sama Kakak Panitia. Jadi pemenang seksi babak yang pertama yang tadi Pak Rizky akan digantikan oleh Kak Jaihan ya. Selamat buat Kak Jaihan dan selamat juga pada Kak Indri yang tadi sudah memenangkan. Wah, nggak fair nih. Ini yang menang. Oke teman-teman, baik kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Nah, saya Geba dan Selfie
minta mohon maaf apabila kami ada kesalahan dan kekurangan ya teman-teman. Baiklah, di penghujung acara kali ini nanti hadiah akan diinfokan oleh kakak-kakak panitia ya teman-teman yang tadi sudah menang. Oke teman-teman, jangan lupa juga nanti kita akan ada acara lagi seremonial itu di jam 3 ya teman-teman, catat. Dan sudah dulu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti Zoom kali ini. Sehat-sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bung Agan, semuanya, Pak Ferry, Bu Dinda. Ketemu lagi nanti jam 3. Thank you. Selamat Dadah. Dadah.